Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ mengajukan mosi untuk mencegah mantan CEO Binance Changpeng Zhao meninggalkan Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan DOJ usai Changpeng Zhao mengajukan pembebasan bersyarat. Berdasarkan ketentuan pembebasan itu, Zhao harus menyetorkan 15 juta dolar di rekening perwalian, jaminan pengakuan pribadi senilai 175 juta dolar, dan memiliki dua penjamin yang memberikan jaminan masing-masing 250 ribu dolar dan 100 ribu dolar. Menurut jaksa, ketentuan itu tidak akan cukup untuk membuat Zhao kooperatif terhadap proses hukum mengingat kekayaan yang dimiliki oleh Zhao di Uni Emirat Arab yang menjadi domisilinya. Tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat akan semakin menyulitkan pendekatan hukum untuk menindak Zizi jika ia tidak kembali ke Amerika Serikat. Di sisi lain, pengacara Zizi berargumentasi bahwa memaksanya untuk tetap tinggal di Amerika Serikat sebelum dijatuhi hukuman akan menyulitkan dia dan keluarganya. Istri dan anak-anaknya tidak dapat pindah ke Amerika Serikat sembari menunggu persidangan yang akan dijadwalkan tahun depan. Zizi saat ini berada di Amerika Serikat hingga setidaknya 27 November. Jika Hakim Distrik Richard Jones memilih untuk tidak meninjau pengajuan DOJ pada pukul 17 waktu setempat, Zizi akan bebas kembali ke Uni Emirat Arab, tetapi harus kembali ke Amerika Serikat paling lambat 10 Februari 2024. Binance baru-baru ini telah sepakat untuk membayar 4,3 miliar dolar ke DOJ sebagai bentuk penyelesaian tuduhan. Zizi juga mengaku bersalah karena gagal mempertahankan program anti pencucian uang yang efektif. Terlepas dari kasus ini, pakar dan pengamat industri memandang penyelesaian Binance dengan Departemen Kehakiman sebagai perkembangan positif bagi industri mata uang kripto, karena hal ini semakin melegitimasi industri tersebut di Amerika Serikat. Binance sepakat untuk membayar 4,3 miliar kepada Dewan Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ sebagai bentuk penyelesaian masalah hukum yang menjeratnya. Menyusul hal tersebut, Zizi juga mundur dari posisinya sebagai CEO dan mengaku bersalah karena melanggar aturan anti pencucian uang Amerika Serikat. Zizi juga dikenakan denda 50 juta dolar dan akan diadili di persidangan tahun depan. Menurut analis Matrix Spot, Marcus Thielen, dalam sebuah laporan menyebutkan kemungkinan persetujuan ETF Bitcoin Spot bisa saja meningkat hingga 100% usai kasus Binance ini. Hal tersebut disebabkan industri aset kripto sekarang akan dipaksa untuk mematuhi peraturan yang diikuti oleh perusahaan keuangan tradisional. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan ini dapat memperkuat alasan bagi pelaku institusional untuk mengadopsi Bitcoin, memposisikannya sebagai aset safe haven dan portofolio investor. Thielen juga menambahkan bahwa tindakan penegakan hukum kepada perusahaan kripto menjadi sebuah langkah menuju arah tersebut, karena lingkungan makro terus menjadi pendorong permintaan dari institusi. Tahun 2024 kemungkinan akan menjadi tahun yang penuh kejutan bagi Bitcoin. Zizi mungkin akan kembali muncul pada pasar bearish berikutnya pada tahun 2026. Sementara itu, analis Bloomberg Intelligence James Shepherd dan Eric Balchunas menyebutkan peluang persetujuan Bitcoin ETF adalah 90%. Pada tanggal 10 Januari 2024 nanti, ARK 21 Shares Bitcoin ETF akan dipertimbangkan oleh SEC dan hasil pertimbangannya akan diawasi dengan ketat oleh pasar. Kasus yang menjerat Binance dan peluang yang semakin tinggi untuk persetujuan ETF Bitcoin memberikan sentimen positif pada token BTC ETF. Token tersebut berhasil meraih pendanaan hingga 1,4 juta dolar di tahap pre-sale. Token BTC ETF memudahkan exposure bagi investor yang ingin membeli ETF Bitcoin. Token ini tidak terkait langsung dengan aplikasi ETF Bitcoin, namun nilainya secara tidak langsung akan mengacu pada perkembangannya. Perkembangan tersebut dibagi ke dalam 5 capaian penting, seperti persetujuan, tanggal peluncuran, dan aset yang dikelola. Misalnya, pajak transaksi BTC ETF berkurang dari 5% menjadi 4% ketika volume perdagangannya mencapai 100 juta dolar. Token BTC ETF menawarkan potensi penghasilan langsung melalui staking, dengan persentase hasil tahunan yang mengesankan sebesar 184%. Sudah ada 144 juta token BTC ETF yang dipertaruhkan dalam kontrak pintar, dengan perhitungan APY dinamis dan hadiah yang didistribusikan selama 5 tahun.